Assalamualaikum, hai salam kenal, aku Jihan Vera Bali. Kali ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh rekan saya yaitu Ratna dan juga Frankie Setiadi. Di sini kami akan bantu kalian untuk memahami tentang apa sih itu Notion, terus fungsinya apa ya. Well, teman-teman, aplikasi ini bisa menjadi solusi loh bagi kalian yang susah untuk mengorganisir jadwal, terutama bagi kamu yang sedang dalam proyek kecil ataupun proyek besar. Notion sendiri dalam pemahaman sederhana itu berupa aplikasi all-in-one workspace yang digunakan untuk mencatat, mengatur tugas, membuat database, dan juga bekerja sama. Jadi dengan Notion, kita bisa menggabungkan fungsi dari aplikasi catatan, kalender, manajemen proyek, hingga dokumen. Jadi semuanya ada dalam satu tempat. Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tampilan awal pada Notion. Jadi di sini yang pertama terdapat workspace. Jadi workspace ini adalah tempat kerja utama yang berisi semua halaman dan proyek kita. Jadi kita bisa punya satu atau beberapa workspace tergantung kebutuhan. Misalnya di sini ada manajemen proyek, desain UX, dan programmer. Kemudian ada sidebar. Jadi sidebar ini adalah panel samping yang berada di sebelah kiri. Jadi di sini ada daftar semua halaman, tombol tambahkan halaman, dan menu pengaturan. Jadi ini membantu kita berpindah antar halaman dengan cepat. Kemudian selanjutnya ada page. Jadi page ini adalah halaman uh, tempat kita menulis atau membuat konten. Jadi satu page itu bisa berisi teks, gambar, tabel, link atau tugas. Jadi di sini bar kiri, klik tambahkan yang baru, kemudian klik halaman kosong, beri nama halaman dan di dalam halaman kemudian klik area kosong dan mulai mengetik teks. Kemudian ada blok. Jadi blok ini setiap elemen dalam Notion itu disebut blok. Contohnya teks, heading, gambar, checklist, tabel, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetik garis miring untuk menampilkan daftar jenis blok yang tersedia. Jadi contohnya, ketika membuat judul, gunakan heading 1, 2, atau 3 dari menu blok. Dalam Notion, database memiliki beberapa jenis tampilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti tampilan tabel. Nah, di tampilan tabel adalah tampilan paling dasar yang menampilkan data dalam bentuk tabel, mirip seperti lembar kerja Excel. Melalui tampilan ini, pengguna dapat melihat seluruh tugas secara rinci dalam kolom seperti nama tugas, tanggal, status, prioritas, atau penerima tugas. Selanjutnya, tampilan papan menampilkan data dalam bentuk kartu yang disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalnya status pekerjaan seperti belum dimulai, sedang berlangsung, dan selesai. Tampilan ini memudahkan pengguna untuk memindahkan tugas dari satu tahap ke tahap lainnya hanya dengan menyeret kartu. Selain itu, ada kalender view. Nah, di sini menampilkan seluruh tugas berdasarkan tanggal sehingga pengguna dapat mengetahui kapan setiap pekerjaan harus diselesaikan dan dapat mengatur jadwal dengan lebih efisien. Nah, sementara itu, tampilan Gantt atau lini masa menampilkan tugas dalam bentuk garis waktu yang berguna untuk melihat urutan serta durasi pengerjaan proyek secara keseluruhan. Dengan berbagai tampilan ini, pengguna dapat memilih cara melihat data
yang paling sesuai dengan jenis pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan. Selain itu, ada juga komponen dalam database task seperti status, yaitu menunjukkan sejauh mana tugas sudah dikerjakan. Penerima tugas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, prioritas. Prioritas adalah tanda untuk menunjukkan seberapa penting atau mendesaknya sebuah tugas. Biasanya ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Tugas dengan prioritas tinggi berarti harus dikerjakan lebih dulu karena penting atau memiliki tanggal waktu dekat. Dan yang terakhir, ada dokumen pendukung. Kita bisa menambahkan file seperti gambar, PDF, atau dokumen lainnya langsung ke dalam database agar semua informasi tersimpan di satu tempat. Oke, kali ini kita akan membuat tampilan seperti ini. Ini adalah tugas desain UI UX, di mana di sini tampilan ini terdiri dari board view, table view, Gantt lini masa, dan juga kalender. Jadi untuk membuat seperti ini, sebelumnya kita harus membuat ruang tim terlebih dahulu. Jadi kalau ini belum ada, kita buat ruang tim terlebih dahulu. Dan kita masukkan nama timnya apa dan juga deskripsinya. Untuk bagian izin kita tetap pilih buka. Selanjutnya kita masukkan rekan kami, kita undang rekan. Background dan juga ini adalah tampilan halaman awal ketika ruang tim telah dibuat. Ini bisa diubah tentunya. Misalnya ini juga bisa ditambahkan macam-macam. Ini juga ada research dan semacamnya, bisa diubah. Dan kita lanjut saja di bagian database. Cara tambahkan database di sini, tambahkan yang baru, kita ke database kosong. Nah, ini adalah tampilannya. Sebenarnya ada dua cara. Untuk ini ada cara paling mudah adalah dengan tekan proyek, tapi kita masuk ke cara manual saja terlebih dahulu. Nah, ini kita tambahkan sesuai dengan contoh sebelumnya. Setelah bagian kolomnya sudah dibuat semuanya, ini juga bagian tambahkan lampiran, jangan lupa file media. Ini kita ubah namanya. Nah, setelah sudah semuanya, kita tinggal isi data-data ini sesuaikan dengan data yang telah saya buat sebelumnya. Ini sebagai contoh saja. Kalian bisa masukkan beda-beda. Oke. Untuk bagian progres ini kita harus tambahkan rumusnya, yaitu dengan cara nilai awal dibagi nilai akhir. Terus nanti dia akan tampilannya nilai akhir ini. Oke, nanti dia tampil satu. Nah, kenapa dia beda? Itu bisa diubah di bagian progress. Kita tekan, ada properti, format angka kita ganti jadi persen, dan ini bagian batang, bukan angka. Jadi sama. Oke, untuk bagian lampiran, oke, ini salah ketik, oke. Lampiran kita pilih saja, ini ya, saya pilih ada. Oke, sudah muncul. Nah, jika semuanya sudah muncul, ini bisa juga di sini untuk menambahkan icon. Jika kita ingin seperti apa, mungkin ikonnya ini, terus ini bagian desain UI, UX, bisa kita ubah, sesuaikan. Ini juga bisa di bagian icon sini, bagian project ini biar mirip, bisa warna biru. Oke. Nah, ini tambahkan saya semua, nanti dia akan mirip seperti ini. Begitu. Ini kenapa merah? Karena dia udah menempati batas waktu. Nah, terus untuk membuat Gantt lini masa. Nah, bagaimana cara membuat board view, table view, Gantt lini masa? Oke, kita kembali lagi ke tahapan sini. Ini ada bagian tabel, ini ada bagian plus. Kita tekan saja tambahkan tampilan baru. Kita pilih papan. Papan itu artinya board view.
terus kita pilih juga lini masa, terus kita pilihkan juga bagian kalender. Oke, dia secara otomatis akan membuatnya. Seperti itu nih, udah muncul. Jadi kalau misalnya di sini tabelnya penuh, maka dia akan mirip seperti ini. Sama saja. Oke, ini karena dia bagian Oktobernya, mirip seperti ini. Nah, jadi di sini tabel kalender tidak perlu diubah, tapi lini masa ini kan di bagian contoh sini itu ada bagian kolom samping sidebar. Nah, di sini kan belum ada. Ini adalah kita perlu ubah beberapa hal seperti di sini. Kita tambahkan dulu penerima biar bisa kelihatan penerimanya siapa. Terus di bagian tata letak ini kita tampilkan tabel. Nah, jadi akan muncul. Terus bagian grup di sini kita tekan lagi grup, kita pilih bagian status. Nah, ini baru selesai kan? Jadi ini sebenarnya sudah mirip ini, udah mirip dengan yang ini karena kekurangannya hanya datanya belum terisi semua, tapi sudah sama. Jadi seperti itu. Jadi contohnya bagian sini saja deh. Di bagian lini masa kita tambahkan ini kan seperti ini awalnya. Tuh, belum ada kan? Ini kita tambahkan di sini seperti tadi. Nah, ini sama kan dengan lini masa sini dengan lini masa gitu. Nah, tabel view, oke kita sudah belajar. Nah, untuk bagian board view. Oke, di bagian di sini board view-nya mungkin masih bagian papannya. Di sini oke. Board view-nya masih seperti ini ya. Ini kenapa nggak seperti desain yang ini? Oke, di sini kita cuma perlu untuk ubah bagian di sininya kita tambahkan penerimanya siapa, prioritasnya siapa, prioritasnya apa, statusnya apa. Status nggak perlu ya, kita nggak perlu lagi statusnya, jadi bisa diubah-ubah di sini timnya siapa. Oke, ya seperti ini. Nah, untuk ini kita bisa tambahkan juga beberapa deskripsi dan sebagainya. Ini juga bisa diubah jika ada emojinya. Oke, seperti itu. Jadi kita telah belajar membuat bagaimana membuat preview, bagaimana mengisi tabel view dan mengisi progress. Jadi untuk prioritas sendiri kita harus ketik dulu sebelumnya nama-namanya tinggi, sedang, rendah. Mungkin kalau ada tabel yang lain kalian bisa ganti prioritas jadi apa. Tim juga, jadi tim ini sebenarnya bisa dua pilihan, jadi UI UX juga sama manajemen akun juga bisa, tapi karena ini bagian cuma UI UX jadi nggak perlu ditambahkan lagi. Terus bagian kalender itu nggak perlu diapa-apakan, ketika Anda tambahkan kalender itu sudah langsung jadi seperti ini tampilannya. Terus lini masa kita sudah belajar bagaimana cara membuat tampilan tadinya masih sederhana seperti ini, belum ada apa-apa, ini belum ada sidebarnya, ini sudah bisa jadi seperti ini, tampilan seperti itu dan semacamnya. Nah, untuk tambahan untuk biar mempercantik kita bisa juga tambahkan sampul di sini. Kita bisa ubah sampulnya, kita pilih apa. Oke, ini sampulnya sudah ada. Oke, ini ada sampulnya sudah ada. Terus di bagian themes patchwork juga ini bisa diganti. Ini juga bisa tambahkan sampul jika diinginkan. Terus kita ubah sampulnya jadi apa. Ini bisa nih, oke. Masih loading. Ya, seperti itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.